Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rodatul Jana dengan NIM 240605110212. Pada tugas kali ini, tugas dari mata kuliah Komputer Network, algoritma routing itu ditentukan berdasarkan digit terakhir NIM. Karena digit terakhir NIM saya itu 2, maka saya mendapat algoritma routing OSPF. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari eh, algoritma routing SPF dan cara settingnya di paket Tracer. Lalu selanjutnya itu membuktikan bahwa algoritma yang dikonfigurasi itu benar atau berhasil. Yang pertama, OSPF atau Open Shortest Path First itu adalah algoritma routing dinamis yang digunakan pada jaringan Internet Protocol atau IP. Cara kerja dari USPF ini menggunakan metode link state routing, yang dimana setiap router akan membangun peta jaringan secara lengkap berdasarkan informasi yang diperoleh dari router lain. Setelah itu, OSPF akan menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur tercepat menuju tujuan berdasarkan nilai cost dari setiap jalur yang tersedia. OSPF ini berbeda dengan RIP yang menggunakan hop, sedangkan OSPF ini menggunakan cost yang dihitung berdasarkan bandwidth, sehingga lebih efisien dalam memilih jalur terbaik. Selain itu, OSPF hanya mengirim update saat terjadi perubahan jaringan dan mampu memilih jalur alternatif jika terjadi gangguan. Oleh karena itu, OSPF ini lebih cocok digunakan pada jaringan yang besar karena lebih cepat, efisien, dan juga stabil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara setting algoritma OSPF pada topologi jaringan ini. Di sini sebelumnya saya sudah membuat topologi jaringan sederhana yang sudah saya kasih komentar. Giga ini gigabit 0 per 0. Ini saya kasih komentar ini karena akan memudahkan nanti ketika kita setting konfigurasi interface. Di sini saya memakai contoh IP routernya 192.168.1.1. Ini juga saya contohkan jadi 2.1. Lalu IP PC-nya ini dari 1.2, ini 1.3, ini 2.2, ini /24. Ini bracketnya 4. Lalu selanjutnya ini adalah IP antar routernya. Di sini juga. Langsung saja masuk ke router 0. Nah, kita masuk ke config, lalu interface. Ini ke gigabit 0 per 0 dulu. Gigabit 0 per 0 dulu berarti yang dimasukkan IP routernya ini. 192.168.1.1. Lalu untuk subnet max-nya akan otomatis terisi dan jangan lupa dipencet on. Selanjutnya ini berarti kita masukin gigabit 0 per 1 berarti yang ini. 10.10.10.2. Subnet max-nya akan otomatis terisi. Lalu jangan lupa pencet on. Terus selanjutnya, nah di sini kan setelah konfigurasi interface, setelah diisi itu akan berubah jadi hijau. Lalu ke router 1. Masuk ke config interface gigabit 0 per 0. Ini berarti yang diisi gigabit 0 per 0 itu adalah yang ini. Berarti 10.10.10.1. Terus subnet sebentar. Ini 10.10.10.1. Lalu subnet max-nya otomatis terisi. Terus kita pencet on. Nah, terus gigabit 0 per 0-nya kita isi 20.20.20.1. Jangan lupa pencet on. Lalu masuk ke router 2.
config. Kita masuk interface, gigabit 1 ini. Lalu masuk ke 0 per 0-nya berarti yang sini. Berarti yang sini berarti lalu subnet max-nya otomatis terisi. Nah, terus pencet on ini. Terus kita masukin 20.20.20.2. Subnet max-nya bentar, lagi. Gitu. Terus otomatis jangan lupa pencet on juga. Nah, setelah itu kita ini setelah itu kita masuk ke setting IP address-nya PC. Masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, IP address-nya 192.168.1.2. Subnet max-nya otomatis. Nah, untuk gateway-nya itu IP dari routernya. Berarti 192.168.1.1. Ini kita pilih statik ya, jangan dipilih DHCP. Terus setelah itu ke PC1. Langkahnya sama seperti tadi. Masuk ke desktop, IP configuration, masukin IP-nya 192.168.1.1. Subnet max-nya. Selanjutnya PC2, masuk ke desktop, IP configuration, subnet max-nya, PC-nya 192.168.2. Terus, bentar. Kalau di IP configuration-nya, ini 2.1. Terus habis itu ini desktop IP configuration 2.3. Terus subnet max-nya begini 192.168.2.1. Nah, setelah selesai, kita coba dulu kirim pesan dari PC0 ke PC1. Nah, ini successful, tadi berhasil pengiriman data. Jadi, pengiriman pesan dari PC0 ke PC1. Kita coba dari PC0 ke router 0. Ini bisa. Lalu ke router 1. Nah, ini valid. Kenapa? Karena belum kita setting routingnya. Makanya valid. Coba kita ke sini juga. Nih, contohnya seperti ini. Lalu, nah, selanjutnya itu adalah setting setting routernya. Itu masuk ke sini, masuk ke CLI. Nah, kita setting di sini. Kita exit dulu. Ini sebenarnya bisa langsung di exit aja. Nah, ini masuk ke Nah, setelah itu masukin routernya ke SIF1. Nah, itu sebelum itu pada network ini yang digunakan itu network address. Jadi nanti itu network 192.168.1.0. Lalu yang dimasukin ini bukan subnet max, tapi wildcard max-nya. Jadi nanti itu
0,0,0,255. Area 0. Terus kita enter. Ini masukin selanjutnya network. Nah, berarti yang dimasukin yang ini 10 ini. 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0. Exit. Selesai, masuk ke config, setting, lalu kita save. Oke, selanjutnya ke router 1. Masuk ke CLI lagi, ini di exit. Lalu config masuk ke router masuk. OSPF 1. Nah, habis itu kita masukin networknya. Networknya berarti networknya itu berarti yang ini. Di 10.10.10.0.0.0.3 area 0. Terus selanjutnya 20.20.20.0. 0 kita lanjut aja. Net 20.20.20.0. 0.0.0.3 area 0. Nah, sudah kita exit. Pilih config, lalu kita save. Selanjutnya ke router 2. Ini sama seperti tadi. Masuk ke CLI, exit dulu. Berarti langsung masukin router USPF-nya 1. Terus masukin networknya. Network. Networknya berarti pakai dot dulu. Betul. 0.0.0.3 area 0. Lalu ke network berarti pakai 192.168.2.0. Ulang lagi 192. Tulis network dulu. 192.168.2.0. 255 area 0. Lalu exit. Nah, setelah selesai, jangan lupa di save dulu. Nah, ya. Nah, setelah selesai kita setting routernya, kita coba. Tadi kan dari PC 0 ke PC 2 kan nggak bisa. Nah, kita coba. Di PC 0 ke PC 2. Nah, successful. Berarti berhasil routingnya. Dari PC 1 ke PC 3. Ini valid. Mungkin masih belum mengenali ya routingnya. Coba ini. PC 1 ke PC 3. Nah, successful juga. Ini ke sini. Nah, successful juga di sini. Lalu ini ke sini juga berhasil. Oke. Nah, kan tadi kita cek konfigurasinya itu berhasil atau tidak kan baru lewat sini. Kita bisa cek itu lewat
em, kan dari ini ke sini bisa. Kita coba cek lewat sini. Lewat sini. Masuk ke comment prompt. Kita coba ping em, ping ping dari PC 1 ke PC dari PC 0 ke PC 1. Jadi 192.168.1.3. Nah, ini membuktikan bahwa hasil ini membuktikan bahwa jaringan itu sudah saling terhubung. Lalu selanjutnya coba kita ping ke PC 3. 192.168.2.3. Nah, ini hasilnya menunjukkan bahwa berhasil juga atau jaringan sudah saling terhubung. Nah, selanjutnya jika ingin melihat em, jika ingin melihat arah routingnya itu dari mana, bisa ini, pakai ini. Screenshot, bisa tracer, tracer ke PC 2. Coba. 92.168.2.2. Em, maaf, mungkin salah ininya. Salah ini, apa, komentarnya. Jadi yang benar itu tracer. Oke. Tracer 192.168.2.2. Ini ke PC 2. Nah, ini menunjukkan arah dari routingnya atau hubnya. Hub pertama itu 1.0, 1.1 di sini. Lalu arah hub kedua itu di 10.1. Jadi dari sini itu ke sini. Lalu selanjutnya ke ini 20.2. Jadi hub ketiganya di sini. Lalu terakhir itu diterima di PC 2. Terus kita bisa coba bisa ke PC 3. 192.168.2.3. Nah, ini untuk arahnya. Sama juga kayak yang di atas. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.